istri saya suka jualan ayam woku ya. Nah, ayam woku itu kan istilahnya jenis masakannya yang akan dihasilkan. Nah, bahan dasarnya adalah ayam. Nah, ketika kita mau memasak ayam woku, maka ada bumbu-bumbu yang harus ditambahkan ya. Bahan dasarnya adalah ayam, kemudian harus ditambahkan garam, bumbu-bumbu yang lain, kunyit, serai ya, sehingga menghasilkan ya masakan yang disebut ayam woku ya. Nah, demikian juga dengan iman. Iman itu bahan dasar. Iman itu adalah bahan dasarnya ya. Nah, kita akan menghasilkan iman yang sempurna, iman yang sejati. Nah, untuk menghasilkan iman yang sejati, maka kita menambahkan kebajikan, kita menambahkan pengetahuan, kita menambahkan penguasaan diri, dan pagi hari ini kita akan menambahkan ketekunan. 2 Petrus 1 ayat yang ke-5 dan ke-6 katakan, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imanmu ya, ketekunan. Kata ketekunan memakai kata hipomone dalam bahasa Yunaninya, yang mempunyai 3 arti ya, 3 pengertian. Yang pertama 3T ya, 3 pengertian. Yang pertama tabah ya. Tabah itu artinya dia sabar, dia menghadapi segala situasi, tekanan, kondisi yang berat, dia tetap istilahnya tabah ya. Tabah itu mempunyai sikap yang sabar ya, menantikan, menunggu, berharap kepada sesuatu yang tidak menyerah ya, terhadap kondisi yang terjadi ya. Pandemi terjadi di negeri kita ya. Kita pikir setelah gelombang kedua selesai, ternyata datang lagi gelombang ketiga ya, Omikron ini. Nah, bagaimana kita bisa menghadapi situasi ini ya? Dibutuhkan ketekunan, dibutuhkan ketabahan ya, tabah menghadapi situasi yang terjadi di tengah-tengah bangsa kita ya. Tidak menyerah, tidak putus asa, tetapi tetap tabah. Lalu pengertian yang kedua adalah teguh. Teguh itu berdiri, tidak goyah ya. Meskipun ada goncangan, meskipun ada gelombang, meskipun ada tekanan, dia tetap berdiri ya, dia tetap tidak jatuh. Itu teguh. Lalu pengertian yang ketiga dari hipomone adalah bertahan, tahan ya. Tahan itu tidak rusak ya, jadi dia awet, itu tahan ya. Memakai katanya itu dalam bahasa Inggris endurance ya. Kalau dalam ada apa, oli mesin ya, oli mesin mereknya endurance ya. Endurance itu berarti oli itu dianggap bahwa akan mempertahankan kondisi mesin dengan memakai merek endurance ini. Mesin itu akan awet ya. Misalnya dipakai dalam perjalanan berapa kilometer, berapa tahun, ketika memakai oli ini diharapkan mesin tetap awet ya, bertahan ya, tidak rusak. Nah, jadi ketekunan itu memiliki 3 pengertian: tabah, teguh, dan tahan ya. Nah, kenapa kita perlu menambahkan kepada iman kita ketekunan?
Karena ketekunan kita adalah sebuah kekuatan yang berharga. Jadi ketekunan ini merupakan kekuatan dari Bapak Ibu Saudara dan saya. Dengan ketekunan kita bisa menghadapi problem masalah yang kita hadapi. Dengan ketekunan kita akan mampu menghadapi pergumulan, tantangan yang mendera kehidupan kita, mendera bangsa kita, mendera ekonomi kita, mendera rumah tangga kita. Tanpa ketekunan, iman kita bisa hancur, iman kita bisa goyah, iman kita bisa kandas. Oleh karena itu, Rasul Petrus berkata, tambahkan kepada iman kita ketekunan, supaya kita bisa bertahan. Jika kita yakin pada tujuan dan jalan hidup kita, maka miliki ketekunan untuk tetap berusaha. Karena dengan ketekunan kita akan diberi kemampuan untuk bertahan di tengah-tengah tekanan, godaan, dan tantangan yang dihadapi oleh kita semua. Jadi Rasul Petrus menasihatkan kepada kita, menasihatkan kepada jemaat untuk menambahkan kepada iman kita ketekunan. Tekun itu tidaklah mudah. Ketika kita memulai pertama, orang bersemangat. Orang punya harapan, punya keinginan, punya cita-cita. Ketika awal punya cita-cita, punya harapan, nah untuk mempertahankan atau untuk mencapai sebuah keinginan, sebuah harapan, tentu dibutuhkan ketekunan. Tanpa ketekunan kita akan berhenti di tengah jalan. Seorang pelari maraton, dia butuh tekun, butuh ketekunan untuk mencapai garis finish. Kalau dia tidak tekun, dia tidak memiliki kekuatan ketekunan ini, dia akan berhenti. Ketika mencapai 2 kilo, 3 kilometer, dia sudah lari, dia sudah mengalami kelelahan, dan dia sudah kehausan, kepanasan, kehujanan, dan fisik dia mulai melemah. Tetapi kalau dia punya kekuatan ketekunan, dia akan tetap berlari sampai mencapai sebuah garis akhir. Ada seorang pelari pada waktu itu, ketika dia berlari dengan lari yang cukup cepat pada waktu itu, kemudian dia jatuh terkilir. Nah, ketika dia jatuh terkilir, dia tidak berpikir, ya sudah, kalau sudah jatuh terkilir maka dia akan kalah, tidak mungkin menang. Tetapi apa yang dilakukan oleh atlet ini? Ketika dia jatuh terkilir, dengan terpincang-pincang, dia tetap berusaha untuk mencapai garis finish. Dalam videonya kemudian pelatihnya berkata, para misalnya wasit berkata, sudah, kamu minggir saja. Tapi dia kekeh untuk dia tetap berlari. Dan saat dia berlari dengan terpincang-pincang, ada seorang bapak yang menemani dia. Dia topang atlet ini dan kemudian dia tolong sampai di garis finish. Dan ternyata bapak itu adalah ayahnya sendiri. Dan ini berbicara tentang sebuah ketekunan. Untuk mencapai garis akhir, untuk mencapai iman yang sempurna, untuk mencapai iman yang sejati, maka dibutuhkan ketekunan. Untuk memproses iman kita yang sejati, tentu akan ada tempaan. Selama kita hidup, selama kita bernapas, kita tidak akan terlepas dari sebuah masalah.
Kita tidak akan terlepas dari yang namanya tekanan. Kita tidak akan terlepas yang namanya pergumulan. Ya. Akan selalu ada, akan selalu silih berganti dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun. Namun tekanan, hambatan, tantangan akan kita bisa lalui ketika kita memiliki kekuatan yang namanya ketekunan. Nah, Bapak Saudara, kepada apa saja ya kita harus bertekun. Ya, kepada hal apa saja kita harus bertekun. Ada 3 hal yang harus kita nyatakan di dalam ketekunan ini. Ya. Yang pertama adalah ketekunan dalam mencari Tuhan. 1 Tawarik 16 ayat yang ke-11 dikatakan, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ya. Untuk mencari Tuhan, untuk berdoa kepada Tuhan dibutuhkan ketekunan. Ya, doa, karena doa atau mencari Tuhan terkadang seringkali banyak godaan, seringkali dengan kesibukan, seringkali dengan banyak aktivitas, ya, pekerjaan, aktivitas keluarga, rumah tangga, membuat kita lupa di dalam mencari Tuhan. Ya. Tawarik berkata, ya, untuk mendorong umat Tuhan untuk selalu mencari Tuhan, untuk selalu mencari wajahnya. Ya. Jadi perlu ketekunan untuk mencari Tuhan. Ketekunan perlu kekonsistenan, bertahan, bertekun, teguh, ya, continue di dalam pengiringan kita, di dalam mencari Dia senantiasa. Ya. Nabi Amos pun mengingatkan, ya, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Ya. Artinya kekuatan, kehidupan, karena Dia adalah sumber kehidupan bagi kita. Ketika kita mencari Dia, ketika kita mencari Tuhan, disitulah letak pertolongan Tuhan, disitulah letak tangan Tuhan yang menopang, menuntun setiap langkah hidup kita. Lalu yang kedua, kita harus tekun di dalam hal apa? Yang kedua, di dalam menaruh harapan kita kepada Tuhan. Hosea pasal 12 ayat yang ke-7. Engkau ini harus berbalik kepada Allahmu, peliharalah kasih setia dan hukum, dan nantikanlah Allah senantiasa. Ya, nantikanlah Allahmu senantiasa. Menaruh harapan kita kepada Tuhan, menaruh iman kita, menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan adalah sesuatu yang tidak mudah. Ya, kita percaya kepada Tuhan, kita beriman kepada Allah yang menyelamatkan kita. Namun di tengah kesulitan, di tengah tantangan, bisakah kita tetap percaya? Bisakah kita tetap menaruh harap kepada Tuhan yang siap menolong kita? Entah itu badai cepat mereda atau berlangsung lama, kita harus meyakini bahwa kita berada dalam perahu yang sama dengan Tuhan. Ketika Yesus tertidur di buritan perahu, murid-murid panik, murid-murid ketakutan, murid-murid gelisah karena gelombang badai danau daripada Galilea itu menghantam begitu rupa yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Ya. Mereka para nelayan yang ahli, yang sudah biasa dengan yang namanya badai, sudah biasa dengan yang namanya angin di Danau Galilea. Tetapi kali itu Danau Galilea marah, Danau Galilea seperti mengamuk begitu rupa dan mengakibatkan kapal daripada murid-murid Tuhan Yesus itu hampir tenggelam.
Dan di tengah kepanikan itu mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan, bangunlah, kita hampir mati. Kepanikan, ketakutan, kegelisahan seringkali menggoncang daripada iman kita, menggoncang keyakinan kita, menggoncang harapan kita kepada Tuhan. Namun kita harus tetap menaruh dengan ketekunan kita, menaruh kepercayaan kita, menaruh harapan kita kepada Dia. Ingat bahwa Dia ada bersama-sama dengan kita di dalam perahu yang sama. Itu yang bisa menguatkan kita, itu yang bisa membuat kita tekun, tetap percaya kepada Tuhan. Kalau Dia ada di kapal kita, Dia ada di hati kita, Dia ada bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara, Dia hadir di dalam rumah tangga kita, Dia hadir di dalam kehidupan kita. Yakinlah bahwa kapal kehidupan kita tidak akan pernah tenggelam. Amin. Tidak akan pernah tenggelam. Meskipun kelihatannya dia tertidur, meskipun kelihatannya Yesus tertidur, ya. Padahal Yesus sebenarnya tidak tertidur, ya. Dia hanya menguji iman daripada murid-murid Tuhan Yesus. Dia tahu bahwa kapal itu tidak akan tenggelam karena Yesus ada bersama dengan mereka. Dan ketika Yesus bangun, dia katakan, "Diam, tenanglah." Maka danau itu menjadi teduh. Artinya ada dalam kendali Tuhan. Hidup Bapak Ibu Saudara dan saya ada dalam kendalinya Tuhan. Meskipun di tengah kondisi yang di ujung tanduk, ya, telur di ujung tanduk. Kalau telur di ujung tanduk berarti dia bisa sedikit saja goyangan bisa jatuh dan pecah hancur. Ya. Sama seperti kalau misalnya orang di sungai itu menyusun batu-batu, ya, itu mungkin dengan teknik keseimbangan, dengan ketelitian yang luar biasa, nyusun batu sampai tinggi, dia memperhitungkan titik beratnya sehingga tidak jatuh gitu kan. Nah mungkin telur juga kalau misalnya dengan keseimbangan yang teliti menaruh telur di ujung tanduk, ya, tanduk binatang atau tanduk kambing. Kalau kambing yang diam tidak bergerak, telur itu bisa seimbang, tidak jatuh. Ya. Nah, kalau kondisi kita, keadaan kita berada di posisi yang seperti telur di ujung tanduk, ya, goyang sedikit saja bisa pecah, ya, jatuh dan pecah. Ingatlah bahwa ada Tuhan. Saya kemarin menemukan sebuah gambar ilustrasi di mana ada seorang yang bergelantungan di atas pohon, di mana di darat ada singa, di pohon ada ular, di sungai ada buaya. Nah, dia tidak punya jalan lagi, dia tidak punya jalan. Kalau dia mau turun dari pohon, ada ular yang siap mematuk dia. Kalau dia loncat ke darat, ada singa yang siap menerkam dia. Kalau dia terjun ke sungai, maka ada buaya yang bisa memakan dia. Tidak ada jalan lagi. Tetapi ingat, ya, seperti dalam saya coba menuliskan, sebuah gembok tentu ada anak kuncinya. Ya. Masalahnya, kunci itu ada di tangan Tuhan. Ya, bagaimana caranya supaya gembok itu terbuka? Maka kita harus memohon, menaruh harap, percaya kepada Dia yang memegang kunci gembok tersebut. Kita harus memohon kepada Allah, kita harus memohon kepada Tuhan untuk membukakan gembok masalah kita. Ya. Ada tangan Allah yang siap menolong, ada tangan Allah yang siap menopang di tengah kondisi yang sepertinya tidak ada jalan di dalam kehidupan kita. Baik, kita lanjutkan. Yang ketiga, kita harus bertekun di dalam melakukan kehendak Tuhan. Ya.
Efesus 5 ayat yang ke-17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ya. Kita punya kehendak diri sendiri dan ada kehendak Tuhan, dua pilihan. Kecenderungan kita ingin mengikuti kehendak diri kita sendiri. Mengikuti kehendak bebas kita, mengikuti apa yang menjadi ambisi, keinginan pribadi kita, sehingga kita melupakan akan kehendak Tuhan. Nah, kita harus memilih untuk melakukan kehendak Allah, bertekun untuk melakukan kehendak Tuhan. Mengerti kehendak Tuhan, kemudian melakukan kehendak Allah itu sendiri. Adam diberikan kehendak. Adam dan Hawa diberikan kehendak. Dan Tuhan sebenarnya menunjukkan kepada Adam, menguji Adam dan Hawa, apakah mereka mau bertekun untuk melakukan kehendak Tuhan. Tapi mereka lebih memilih kepada kehendak diri sendiri. Kehendak diri sendiri yang menganggap buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, mereka pikir itu indah, itu nikmat, tetapi justru menuju kepada kebinasaan. Nah, lewat itu kita belajar dari Adam dan Hawa bahwa kita harus bertekun untuk memilih kehendak Allah, memilih kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Kehendak Allah itu ada di mana ya? Dalam firman Tuhan. Firman Tuhan itu berisi tentang kehendak Allah di dalam untuk menjalani kehidupan, di dalam memasuki iman, di dalam menambahkan, di dalam bertumbuh di dalam perjalanan iman kita. Bapak Ibu Saudara, haruslah kita menambahkan kepada iman kita ketekunan, sehingga iman kita bisa menghadapi segala situasi, menghadapi segala tantangan, kita bertahan, kita teguh, dan kita memiliki sikap ya, bertumbuh di dalam iman kita. Mari kita bersama-sama, mari kita bertekun, mari kita menambahkan kepada iman kita ketekunan, sehingga kita boleh menghasilkan iman yang sejati. Kiranya firman Tuhan ini boleh menguatkan iman kita, meneguhkan iman kita, sehingga kita terus bertahan di dalam segala situasi yang kita hadapi. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan memasuki perjamuan kudus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat roti ini sebagai lambang daripada tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Mari kita akan dengarkan firman Tuhan, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita akan makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan ini sebagai lambang daripada darah Yesus yang dicurahkan bagi kita sebagai penebusan atas segala dosa-dosa kita. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Jadi kita ucapkan syukur atas kasih dan anugerah yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Hari ini mari kita angkat tangan kita. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus akan menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Tetap jaga kesehatan. Tuhan berkati.